Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hakim, NPM 1821020178, mahasiswa aktif Universitas UIN Raden Intan Lampung, jurusan Siasa Fakultas Syariah, semester 5 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembuktian untuk memenuhi tugas dari Bapak Hervin Yoki Pradipta MHI. Materi yang pertama itu tentang pembuktian. Pembuktian adalah suatu proses pengungkapan fakta-fakta yang menyatakan bahwa suatu peristiwa hukum benar sudah terjadi. Sedangkan menurut Haji Zainal Askin menyebutkan bahwa pembuktian merupakan cara untuk menunjukkan kejelasan perkara kepada hakim supaya dapat dinilai apakah masalah yang dialami penggugat atau korban dapat ditindak secara hukum. Menurut Sudikno Motosukumo menjelaskan bahwa pembuktian secara yuridis tidak lain merupakan pembuktian historis. Pembuktian yang bersifat historis ini mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkret, membuktikan apa hakikatnya, berarti mengenai peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar. Kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim cukup kebenaran formil. Dari diri dan sumber hakim tidak dituntut keyakinan. Hakim tidak dilarang mencari kebenaran material asal kebenaran itu ditegakkan di atas landasan alat bukti yang sah memenuhi syarat. Kalaupun hakim yakin tetapi keyakinan itu tidak ditegakkan di atas landasan alat bukti yang sah, tidak dibenarkan hukum. Sebaliknya, walaupun hakim tidak yakin asal pihak yang berperkara dapat membuktikan berdasarkan alat bukti yang sah, hakim terus menerimanya sebagai kebenaran. Yang kedua itu ada alat-alat bukti. Macam-macam alat bukti diatur dalam pasal 284 RBG, 164 HIR, dan 1866 pasal BW yang terdiri dari 1. Alat bukti tertulis, 2. Alat bukti dengan saksi-saksi, yang ketiga alat bukti persangkaan, yang keempat alat bukti pengakuan, yang kelima alat bukti sampah, yang keenam pemeriksaan setempat. Yang pertama, alat bukti tertulis atau surat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada akta otentik, yang kedua ada akta di bawah tangan, yang ketiga ada akta bukti tertulis. Yang kedua itu ada alat bukti dengan saksi atau kesaksian. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan. Yang ketiga, alat bukti persangkaan. Persangkaan merupakan alat bukti yang tidak langsung yang dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, ada prasangka undang-undang atau prasangka berdasarkan hukum. Yang kedua, ada prasangka berdasarkan kenyataan atau prasangka hakim. Yang keempat, alat bukti pengakuan. Pasal 174 HIR menyatakan pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan peraturan orang lain yang istimewa dikuasakan untuk itu. Yang kelima, alat bukti sumpah. RBG atau HIR mengenal 3 macam sumpah, yaitu pasal 182 RBG dan pasal 155 HIR mengenai sumpah pelengkapan dan sumpah penaksiran, sedangkan pasal 183 RBG dan pasal 156 HIR mengenai adanya sumpah pemutus. 6. Pemeriksaan setempat. Pemeriksaan setempat mendapat dasarnya pada pasal 180 RBG atau 153 HIR yang menentukan ketua jika dipandangnya perlu atau bermanfaat dapat mengangkat 1 atau 2 orang untuk dengan dibantu oleh panitera mengadukan pemeriksaan di tempat agar mendapatkan tambahan keterangan. Yang ketujuh, keterangan ahli. Pasal 181 RBG atau pasal 154 HIR menentukan jika pengadilan negeri berpendapat bahwa persoalan dapat diungkapkan dengan pemeriksaan oleh seorang ahli, maka ia atas permohonan para pihak dapat mengangkat ahli atau menangkap karena jabatannya. Sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah-salah kata atau ucapan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.